Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Ibu Lucia Mumtahana, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Saya adalah dosen tetap pada program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan. Nah, saat ini saya dalam proses mengikuti Serdos 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Nah, saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah. Dalam hal ini, saya mengampu mata kuliah materi PAI MA atau SMA dengan kode khusus PAI 0315. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ada di semester 6 dengan bobot 2 SKS dan terdiri dari 16 kali pertemuan. Nah, materi PAI MA SMA ini merupakan salah satu mata kuliah yang menjadi penting sebagai modal dasar calon tenaga pendidik. Nah, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui variasi atau ragam pelajaran dalam ruang pendidikan agama Islam, seperti halnya ada SKI, Al-Quran Hadis, Fikih, dan Akidah Akhlak. Nah, dalam mata kuliah ini diharapkan memiliki pandangan terkait bagaimana mengajarkan sekaligus memahamkan para peserta didik agar mata pelajaran agama di lembaga pendidikan mampu dicerna dengan baik oleh siswa. Nah, dalam hal ini ada beberapa capaian lulusan. Yang pertama, menjabarkan bahan kajian keagamaan. Yang kedua, menguasai konsep, prinsip, dan aplikasi berbagai metode pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Yang ketiga, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, serta mengelola pembelajaran secara mandiri. Dan poin selanjutnya ada di memanfaatkan teknologi, informasi, dan dokumentasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan pendidik. Nah, dan yang terakhir, mengembangkan potensi diri sebagai guru, karena ini merupakan salah satu profil lulusan. Jadi, profil lulusan PAI adalah menjadi seorang pendidik khususnya di bidang pendidikan agama Islam. Nah, untuk CPMK-nya, CPMK yang pertama mampu menguasai bahan kajian keagamaan dan mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran sehingga tercipta iklim yang kondusif dan inovatif. Yang kedua adalah mampu menciptakan pembelajaran secara mandiri dan melakukan evaluasi berdasarkan materi yang telah diberikan oleh pendidik. Yang ketiga, mampu mengelola pembelajaran secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi. Yang terakhir, mampu mengimplementasikan potensi diri sebagai guru profesional maupun sebagai kepala madrasah. Nah, dalam mata kuliah ini ada 11 tema utama. Yang pertama, meniti hidup dengan kemuliaan. Yang kedua, berbusana muslim dan muslimah. Yang ketiga, meneladani perjuangan dakwah Rasulullah. Yang keempat, iman kepada kitab-kitab Allah. 5, ada syaja'ah. 6, pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah. Perkembangan Islam pada masa modern, beriman kepada hari akhir, pernikahan dalam Islam, strategi dakwah dan perkembangan Islam. Dan yang terakhir, faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam. Nah, 11 tema materi inti ini kita ambil dari atau kita breakdown dari kelas lembaga pendidikan MA SMA di kelas 1, 2, 3 gitu. Nah, selanjutnya kita pendekatan dalam pembelajaran. Kita menggunakan ada CTL, Contextual Teaching and Learning, Expository Cooperative Learning. Metodenya ada praktik, ada pembelajaran berbasis masalah juga. Kita ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Nah, untuk tugasnya ada makalah, presentasi, kuis, UTS, dan UAS. Nah, di akhir perkuliahan biasanya saya memberikan tugas pembuatan paper sebagai bentuk penerapan dari keseluruhan materi. Jadi kami minta
atau saya minta mahasiswa itu untuk critical thinking, bagaimana bisa membuat skema atau peta konsep tentang pembelajaran PAI itu menyenangkan. Jadi bisa ambil satu tema dan itu nanti pakai metode apa, strategi apa, model apa, nah itu, dan dibuat paper. Itu salah satu tugas di akhir perkuliahan, sehingga nanti mereka bisa mengkonsep itu dan dikonklusikan menjadi sebuah pembelajaran yang menarik dan menyenangkan serta bisa berdampak. Penilaian dalam mata kuliah PAI ini mencakup 4 komponen utama. Ada keaktifan sebesar 30%, ada tugas kelompok 30%, UTS 20%, dan UAS 20%. Referensi yang saya gunakan di mata kuliah ini ada modul ajar, dan itu bisa di-download langsung oleh mahasiswa, dan beberapa buku dari para ahli dan jurnal bereputasi. Kemudian beberapa penelitian saya yang relevan dengan mata kuliah ini, itu salah satunya ada di, alhamdulillah, di karya di tahun 2025 ini dengan judul Merancang Pembelajaran PAI untuk Penguatan Toleransi Beragama dalam Konteks Multikultural. Ini terpublish di jurnal Andragogi, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran. Nah, baik, untuk tahap selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah materi PAI MA SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali. Semuanya dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini masuk semua ya? Masuk. Oke, kita awali dengan doa dulu ya. Ala hadiniya fi sabati rasulina sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oke, saya mau nyapa sebentar nih, suaranya semangat kuliah apa enggak ini kira-kira? Kalau saya bilang semangat, maka bilang pagi, 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 gitu ya? Ya. Oke, semangat! Pagi, pagi, pagi. Semangat! Pagi, pagi, pagi. Oke, kita awali perkuliahan hari ini ya teman-teman. Nah, ini berkesempatan bertemu dengan Bu Lucy lagi di mata kuliah yang berbeda dengan sebelumnya. Di mata kuliah hari ini adalah mata kuliah materi PAI MA atau SMA. Nah, jadi materi mata kuliah ini itu peserta didik disiapkan untuk menjadi seorang pendidik. Jadi salah satu profil lulusan prodi studi agama Islam adalah menjadi seorang pendidik. Nah, oleh karena itu, secara substansi nanti teman-teman mahasiswa harus paham gitu, materi-materi apa aja sih yang ada di sekolah atau lembaga pendidikan MA atau SMA, teman-teman. Nah, CPMK-nya ada 4, diantaranya mampu menguasai kajian keagamaan dan implementasikannya dalam proses pembelajaran, mampu menciptakan pembelajaran secara mandiri, mampu mengelola pembelajaran secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan yang terakhir mampu mengimplementasikan potensi diri. Yang pada intinya mahasiswa itu tidak hanya paham substansi gitu nggih, tapi kita ada aspek pedagogi. Apa itu pedagogi? Mbak Nailus ada masih ingat? Ya, kemampuan kita, pengetahuan terkait pembelajaran. Iya, jadi tidak hanya pengetahuan pembelajaran ya, tapi kita bisa skill atau keterampilan ya, Mbak Cindy. Nah, jadi tidak hanya substansi, tapi juga kita paham bagaimana mengelola kelas dan lain sebagainya. Nah, di dalam pendekatan pembelajaran nanti pada mata kuliah ini kita akan pakai yang ini ya teman-teman. Kita pakai contextual teaching and learning, yaitu menghubungkan pengetahuan yang ada dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu yang dinamakan dengan pendekatan contextual teaching and learning. Nah, pada kesempatan ini kita nanti seperti halnya kita kemarin,
di semester sebelumnya kita ada 11 kelompok ya teman-teman. Untuk hari ini pertama mata kuliahnya Bu Lucy yang sampaikan, yaitu tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Untuk minggu depan dan seterusnya nanti bisa bergantian berkelompok seperti itu. Nanti kita akan diskusikan di next slide seperti setelah kita belajar bersama ya. Nah, hari ini kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang pemahaman meniti hidup dengan kemuliaan. Ada mujahadun nafs, husnudzon, dan ukhuwah. Yang pertama adalah tentang pengendalian diri atau mujahadun nafs. Nah, pengendalian diri atau kontrol diri adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti sifat serakah dan tamak. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah shaum atau puasa. Nah, seperti itu. Jadi, salah satu tadi ada 3 ya, mujahadun nafs, ini yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi seseorang yang mulia itu seperti apa sih Bu? Kan gitu ya. Nah, yang kedua adalah husnudzon. Siapa nih yang biasanya itu husnudzonan? Kalian tipe-tipe husnudzon atau suudzon? Ya, contoh suudzon. Kalau suudzon itu contoh misal ada teman saya malam-malam keluar. Ya. Terus saya lihat, tapi dia sama pacarnya. Terus saya suudzon itu habis ngapain ya? Oh gitu. Iya, itu suudzon ya. Suudzon itu nggak boleh ya. Iya. Kalau husnudzon, contohnya coba Mbak Cindy. Kalau husnudzon. Ketika saya melihat teman berada di tanah saya, apa? Husnudzon. Ya, mungkin mengerjakan tugas. Oh iya. Iya, jadi salah satu meniti hidup dengan kemuliaan selain kita itu menjaga diri dan dengan mujahadun nafs, yang kedua adalah bagaimana kita bisa selalu berprasangka baik dengan orang lain ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga adalah persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan dalam Islam disebut dengan ukhuwah Islamiyah, yang mana persaudaraan ini diikat oleh akidah sesama muslim, dan persaudaraan adalah salah satu fungsi daripada kemanusiaan gitu. Kadang sederhananya seperti ini, apa sih ya arti hidup ini kalau kita itu tidak bersaudara, kan gitu ya. Jadi seakan-akan hidup itu terasa hampa. Ada yang tahu lagu hampa? Hampa terasa. Oke, jadi teman-teman, ini kita masuk kepada poin B, yakni ayat-ayat Al-Quran tentang pengendalian diri, berprasangka baik, dan persaudaraan. Nah, coba up your hand, siapa yang suaranya paling mantap ini, siapa? Ya, dibaca sendiri dulu, nanti dibaca bersama-sama ya. Oke, silakan Mbak Nailus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah. Oke, sekarang kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Oke. Nah, teman-teman, jadi kalau nanti pada saat teman-teman itu nanti ngajar di lembaga pendidikan ya, salah satu pemantik agar teman-teman itu bisa nggak ngantuk gitu ya, teman-teman siswa itu nggak ngantuk, maka
kalian bisa juga untuk menyampaikan ayat Al-Quran dan disuruh baca bersama-sama. Nah, untuk yang kedua itu di Quran surat Al-Hujurat ayat 12 tentang prasangka. Selanjutnya, ini kita ke bagian C, ada contoh perilaku yang mencerminkan sikap pengendalian diri, husnudzon dan persaudaraan. Yang pertama ada pengendalian diri. Nah, itu coba dibaca, Mbak Nihaya, pengendalian diri, contoh perilaku pengendalian diri. Yang kedua, bekerja keras, tuntas, dan juga ikhlas. Yang ketiga, bersyukur ketika mendapat keberhasilan. Yang keempat, optimis dalam segala hal. Dan yang terakhir, bersabar ketika kita mendapatkan sebuah kegagalan. Oke, bisa ya pengendalian diri ya? Iya, oke. Yang kedua, prasangka baik atau husnudzon. Nah, minta tolong Mas Mutahar ya dibaca untuk prasangka baik, husnudzon. Prasangka baik atau husnudzon, satu, yaitu memberikan semangat kepada orang lain yang hendak melakukan kebaikan. Dua, bersabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, memeriksa kebenaran berita yang didengar. Oke, yang terakhir ada persaudaraan atau ukhuwah. Nah, silahkan nih yang di depan sendiri, Mas Fata ya. Ini Pak Ustadz ya teman-teman. Ini persaudaraan atau ukhuwah ada 3. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, yaitu saling membantu dalam kebaikan, contoh memberikan bantuan kepada sesama muslim yang membutuhkan baik dalam hal materi maupun non materi. Setelah itu ada ukhuwah wataniyah, yaitu menjaga persaudaraan bangsa, contoh bersikap toleran dan menghargai perbedaan suku, agama dan budaya yang ada di dalam bangsa. Dan terakhir C, ukhuwah insaniyah, yaitu menghormati kemanusiaan, yang mana contohnya adalah memperlakukan semua orang dengan adil dan tanpa diskriminasi. Oke, jadi itulah contoh perilaku yang mencerminkan sikap pengendalian diri, husnudzon dan persaudaraan. Semoga kita semua dimudahkan untuk menjadi seseorang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, teman-teman, kita di materi substansi terakhir adalah hikmah mempelajari. Jadi tentu ya ada sekali hikmah yang bisa kita petik dari mempelajari meniti hidup dengan kemuliaan, yang pada intinya tentu menjadikan diri kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Nah, bagaimana kita pengendalian diri, berprasangka baik, persaudaraan. Sekarang yang terakhir adalah ini. Nanti setelah pembelajaran selesai, Bu Lucy akan kasih link ya untuk kalian evaluasi mengerjakan LKPD. Nah, di terakhir itu ada link citasi karya. Jadi materi PAI, MA, SMA ini yang telah Bu Lucy sampaikan tadi, meniti hidup dengan kemuliaan, itu alhamdulillah sudah publish ya, salah satu temanya itu di link tersebut. Nanti teman-teman bisa membacanya, meresum, dan terakhir bisa disitasi, yaitu tentang bagaimana pembelajaran PAI itu bisa include. Oke, di bagian akhir adalah nanti kita evaluasi ya dari materi pertama. Jadi memang idealnya itu setelah pemberian materi itu ada evaluasi. Jadi teman-teman nanti misalnya di lembaga pendidikan, jadi 1 kali tatap muka itu 1 kali evaluasi. Evaluasinya cukup sederhana aja nanti. Jadi seyogianya itu bisa pakai LKPD. Nanti boleh dikasih linknya ya untuk mengakses evaluasi tersebut. Nah, yang terakhir itu ada link. Jadi itu adalah salah satu jurnal fenomenalnya Bu Lucy. Tepuk tangan dong. Nah, jurnal ini publish di tahun 2025 teman-teman. Jadi penelitian ini alhamdulillah adalah penelitian yang dapat hibah dari Kementerian Agama. Alhamdulillah. Doanya ya, semoga tahun depan dapat lagi. Nah, itu nanti teman-teman bisa citasi juga karena di situ ada materi yang sedang kita bahas hari ini, yaitu tentang ukhuwah. Bagaimana persaudaraan itu bisa tumbuh di masyarakat itu dengan hebatnya. Ternyata ada. Kalau di Lamongan Kota atau di Lamongan ini itu ada di Balun ya, yang Semerap daerah Balun, itu adalah salah satu ukhuwah yang terjalin di situ sangat luar biasa dan bisa dijadikan kita pembelajaran bagaimana hidup berdampingan meskipun beda agama tetap harmonis. Nah,
Itu yang dapat boleh disampaikan untuk hari ini. Kita adakan sesi tanya jawab ya teman-teman. Silakan bagi ada yang mau bertanya. Saya izin bertanya. Ya, Mbak Nia ya, silakan. Kita itu kan sebagai manusia yang masih awam ya. Nah, kita itu kan masih sering banget yang namanya iman itu kan ada kalanya itu naik, ada kalanya itu tengah-tengah, ada kalanya juga mungkin ada beberapa saat itu benar-benar down lah. Untuk mengatasi hal tersebut itu bagaimana Bu agar kita tuh bisa stabil dan bisa naik terus iman kita gitu. Oke, Mbak Nihaya. Jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Kita manusia ini memang tak luput dengan salah gitu nggih. Jadi al-insanu coba diteruskan. Mas Ustadz ya ayatnya tadi. Al-insanu ma'al untuk manusia. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Betul, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, maka kita itu harus selalu upgrade ya. Upgrade apa? Upgrade keimanan. Salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah kita menjadi seseorang yang gemar zikrullah, yaitu gemar mengingat Allah. Dengan cara itu, insya Allah hal-hal yang tadinya itu bertolak belakang dengan agama kita, secara perlahan itu terkikis dengan sendirinya. Jadi contohnya nih, mau tadi suudzon gitu ya, arek iku lho kuliah tak gak sih asline kok gak jelas ngono. Nah, itu kan suudzon ya teman-teman. Itu kita nggak boleh seperti itu. Oh iya, dia mungkin ada sesuatu dalam keluarganya, temannya, sehingga dia tidak masuk di kelas. Coba deh nanti kita itu ngobrol gitu. Nah, itu Mbak Nia. Yang pertama adalah zikrullah. Yang kedua adalah perbanyak istighfar. Nah, salah satunya adalah perbanyak istighfar. Jadi ketika mau melakukan salah itu astagfirullahaladzim gitu ya. Jadi itu juga salah satu, selain istighfar itu obat hati ya, ini juga dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam satu hari beliau beristighfar berapa kali? Yang masyhur ya, di salah satu cerita masyhurnya adalah berapa kali? Salah, berapa kali? Wah, lupa pola lagi. Jadi dalam satu riwayat itu adalah beliau beristighfar dalam satu hari itu 70 kali. Nah, kalau beliau adalah yang maksum ya, tapi beliau masih mau beristighfar, Masya Allah, itulah contoh teladan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu nggih Mbak Nihaya. Dan semoga kita bisa meneladani beliau. Amin. Oke, karena waktunya kurang sedikit ya, coba terakhir boleh nih satu lagi pertanyaan dari oh iya, boleh. Bu, bagaimana menumbuhkan sifat persaudaraan sesama saudara beda jenis tapi dalam ruang keluarga? Oke, dalam ruang lingkup keluarga. Jadi tadi kan kita materinya tentang persaudaraan ya, betul sekali. Jadi persaudaraan yang kita maksudkan di sini adalah bagaimana kita itu sesama manusia ini bisa saling berdampingan dengan baik, menjalin persaudaraan dengan baik. Nah, pertanyaan ini juga bagus sekali nih, karena kalau kalian ingat adalah teori tentang Ki Hajar Dewantara itu ada 3 pilar pendidikan. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah lembaga formal atau non formal ya, yang ketiga adalah masyarakat. Nah, keluarga menempati posisi pertama, menjadi pilar penting di situ. Oleh karena itu kita harus menjadi orang tua yang terdidik agar kita bisa mendidik. Itu kuncinya teman-teman. Nah, bagaimana persaudaraannya? Maka nanti kita telaah terlebih dahulu. Itu adik kakaknya umur berapa? Bagaimana habitnya? Bagaimana karakter kepribadiannya? Nah, itu nanti kita bahas lagi di mata kuliah psikologi perkembangan ya teman-teman. Karena dari situ, karena setiap individu, apalagi ini sudah mencakup gender ya, ada laki-laki perempuan, maka tidak bisa disamakan nih dalam pola asuhnya. Seperti itu. Ya, Mbak Naila Saadia. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya, pada kesempatan perkuliahan pertama ini antusiasnya luar biasa ya, teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Fitini wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa bersama. Al-Fatihah.
Oke, cukup sekian yang Bu Lucy dapat sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah PAI MA SMA pada program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT tahun 2025. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.